Guys, assalamualaikum, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian tempat-tempat angker yang ada di Semarang. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel aku ini. Oke, tempat yang pertama. Lawang Sewu di Kompleks Tugu Muda Jalan Pemuda Sekayu. Siapa sih yang nggak tahu tempat ini? Pasti semua juga udah tahu, walaupun cuma di foto doang, kayak aku. Lawang Sewu pertama kali digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda dan dibangun pada tahun 1904. Nama Lawang Sewu sendiri diambil dari banyaknya pintu dan jendela di bangunan ini. Meskipun nggak memuat kata sewu atau 1000, hanya ada sekitar 600 jendela di Lawang Sewu. Pokoknya jendela sama pintunya itu totalnya kayak 600-an gitu, nggak sampai 1000 kayak namanya. Kalau hewan kaki 1000 itu kakinya apa ya? Nggak tahu lah. Jadi beredarnya beragam kisah serem di Lawang Sewu bukan tanpa alasan. Dulu waktu tahun 1942 bangunan ini dikuasain sama tentara Jepang. Dan ruang bawah tanahnya digunain sebagai penjara. Konon sampai sekarang masih suka kedengar suara tangisan sama teriakan kesakitan gitu sih. Lawang Sewu juga jadi rumah bagi hantu noni Belanda yang mati akibat bunuh diri. Yang lebih bikin ngeri lagi, kadang kecium bau darah kayak anjir-anjir gitu di gedung ini. Tempatnya populer banget ya sampai sekarang, tapi kayak ceritanya itu terlalu horor. Oke, yang kedua. Hotel Sky Garden di kawasan Bukit Gombel, Tinjomuyo, Banyumanik. Di Semarang ada sebuah bangunan bekas hotel berdiri di kawasan Bukit Gombel. Hotel Sky Garden merupakan bangunan mewah yang nasibnya sekarang berubah 180 derajat. Hotel ini sebelumnya pernah jadi salah satu akomodasi mewah di tahun 1980-an. Pesonanya bahkan terkenal sampai ke mancanegara sana. Keren juga sih, sampai keluar negeri. Jadi di hotel ini ada sekitar 34 kamar, kolam renang, bar, dan helipad. Sayangnya sejak ditutup, hotel ini terbengkalai dan jadi salah satu tempat angker yang terkenal di Semarang. Konon, ada sesosok hantu perempuan yang bergentayangan di area hotel ini. Ada yang tahu nggak alasan kenapa hotel ini ditutup? Kalau kalian tahu, coba komen di bawah ya. Oke, lanjut yang ketiga. Benteng Pendem di Bugisari, Lodoyong, Ambarawa. Benteng Pendem di kawasan Ambarawa adalah salah satu bangunan peninggalan Belanda. Benteng ini dibangun di abad ke-19. Bangunan dengan nama asli Fort Willem I ini pada awalnya digunakan sebagai barak militer. Setelah itu, Benteng Pendem digunakan sebagai penjara anak-anak dan dewasa. Bangunan ini juga pernah digunakan sebagai markas tentara Jepang. Suasana sepi menyelimuti bangunan-bangunan benteng yang mulai lekang oleh waktu. Beberapa bagian benteng yang masih utuh kelihatan gelap dan gak keurus gitu. Lantai 2 benteng ini masih digunakan sebagai tempat tinggal pegawai lapas Ambarawa. Gimana ya rasanya tinggal di situ? Gak bisa bayangin. Oke, yang keempat. Marabunta di Jalan Cendrawasih nomor 23, Tanjung Mas. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1890-an dan digunakan sebagai tempat pementasan opera. Kayak kalau di Singapura kan namanya yang buat opera itu. Lupa. Ya pokoknya itu deh. Selain bangunannya yang cantik dan bergaya Eropa, dua buah patung semut merah besar di bagian atas bangunan jadi keunikan Marabunta. Jadi di atas bangunannya itu ada semut abang gede, merah.
Sayangnya gedung ini juga jadi salah satu tempat angker di Semarang. Di era keemasannya, gedung ini punya primadona seorang penari balet bernama Margareta. Margareta sendiri pernah jadi spion Jerman di era Perang Dunia I. Spion mana? Sayangnya ia terkena hukuman mati di tahun 1917. Konon penampakan sang penari balet cantik tersebut kadang terlihat di sekitar aula lantai dansa gedung ini. Mungkin Mbak Margareta butuh hiburan ya? Enggak. Bercanda. Oke, lanjut yang ke-5. Rumah Abraham Flitterman di Jalan Kiai Saleh nomor 15 Randusari. Rumah ini dibangun pada tahun 1890. Pemiliknya adalah seorang arsitek. Keluarga dari pemilik rumah ini peduli banget sama masyarakat yang kurang-kurang mampu. Sayangnya rumah cantik ini sempat terbengkalai dan kondisinya rusak. Beragam kisah horor mengenai rumah ini beredar. Sebagian orang ngaku pernah melihat sesosok wanita berambut panjang yang jalan-jalan di sekitar halaman rumah ini. Rumah ini juga pernah jadi lokasi syuting film Beranak Dalam Kubur tahun 1972. Udah pernah nonton belum? Sama, aku juga belum. Terlepas dari desas-desusnya, rumah ini sekarang jadi salah satu destinasi wisata di Semarang. Bisa nih coba liburan ke sini. Recommended. Instagramable. Oke, yang ke-6. Hotel Siranda di Jalan Diponegoro Gajah Mungkur. Hotel Siranda dikelilingin sama tanaman-tanaman tinggi dan pohon yang rimbun. Dari kejauhan aja kesan angkernya itu udah kelihatan gitu dari hotel ini. Jadi hotel ini pernah ngetop di tahun 80-an itu, katanya. Bangunan yang gak keurus bikin hotel ini jadi salah satu lokasi uji nyali di kota Lumpia. Pengen nyoba uji nyali di sini? Silahkan. Sejarah hotel ini bisa dibilang menyedihkan. Dulu pernah terjadi pembunuhan seorang wanita di salah satu kamar hotel. Sejak saat itu, jumlah pengunjung hotel mulai berkurang. Padahal dari segi lokasi hotelnya ini cukup strategis sih. Sekarang hotel ini sering digunain sama para tunawisma atau pengamen untuk istirahat. Konon, mereka sering melihat penampakan-penampakan waktu mereka lagi istirahat di hotel ini. Waduh. Oke, lanjut yang ke-7. Gudang LPG PT PGN Persero di Jalan Sleko nomor 17 Bandar Harjo. Gudang ini dulunya gedung milik perusahaan gas Hindia Belanda. Tulisan ANNO 1897 di bagian depan gedung nunjukin tahun berdirinya gedung ini. Aktivitas produksi gas di gedung ini berhenti sejak tahun 1980-an. Sekarang gedungnya dikosongin dan yang kesisa cuma bangunan sama fasilitas permanennya, kayak tempat pengolahan batu baranya. Konon masih suka kedengar suara-suara dan langkah kaki dari dalam gedung. Suara-suara itu kedengar kayak para pegawai yang lagi bercanda. Gedung ini juga berada di dekat jalur kereta api yang pernah beberapa kali memakan korban. Insiden kereta api yang terjadi sering dikaitkan dengan menunggu gedung tersebut. Yang salah siapa, yang disalahin siapa? Canda ya, Pi? Kereta api. Nah, itu tadi 7 tempat angker di Semarang yang lumayan populer dan instagramable banget. Pokoknya recommended kalian buat ke situ, buat foto-foto, diposting di Instagram biar viral. Oke? Menurut kalian gimana tempat-tempatnya tadi? Atau ada yang pengen datang ke situ mungkin? Gimana? Oke, segitu dulu videoku kali ini. Semoga bisa hibur kalian dan aku mau ngucapin terima kasih karena kalian udah mau nonton video ini. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.